Toharoh batiniyah ialah membersihkan hati dari perbuatan-perbuatan dosa dan kemaksiatan, yaitu dengan bertobat dan beristighfar. Dengan bertobat dan beristighfar. Jadi istighfar tersebut adalah membersihkan batinnya. Sedangkan toharoh qalbiyah ialah masalah hati, yaitu dari masalah kemusyrikan, kehasudan, dan kedengkian. Maka itu tergolong toharoh qalbi. Maka kata syirik, kata hasud, dan kata dengki itu tergolong penyakit hati. Kalau garis besarnya di dalam masalah toharoh yang jisnya ada toharoh hobas, yaitu kotoran yang dohir, ada toharoh hadas, yaitu dari bersih dari hadas. Nah, yang dibahas sekarang ialah toharoh yang berkalian dengan hadas. Hadas terbagi dua, ada hadas kecil dan hadas besar. Ada hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil bisa dihilangkan dengan wudu dan tayamum. Hadas besar bisa dihilangkan dengan mandi junub juga tayamum. Jadi tayamum bisa menghilangkan hadas besar dan juga bisa menghilangkan hadas kecil. Maka yang sekarang banyak ramai yang menjadi masalah, walaupun wudu, mandi junub ataupun tayamum, cuma di dalam prakteknya. Karena walaupun kita mengalami mandi junub, tetapi kita kadang-kadang mandi junubnya asal-asal. Sedangkan wudu, mandi junub dan tayamum kalau tidak beres dalam toharohnya, itu tidak sah sholatnya. Tidak beres mandi junubnya, tidak sah sholatnya. Tidak beres wudunya, tidak sah sholatnya. Apalagi tidak beres tayamumnya, maka itu tidak sah sholatnya. Maka ketiga jenis ini disebut toharoh dari hadas. Ada yang menyebut toharoh hukmiyah. Mengapa dikatakan toharoh hukmiyah? Karena tayamum bukan bersih. Kalau pakai air jelas bersih kan? Ini pakai debu. Kita menepukkan tangan lalu ditiup, diusapkan ke muka. Kalau secara zahir kita sepintas kotor, gitu kan? Sepintas kotor. Secara hukum itu sah sholatnya, bersih dari hadas. Maka ketiga macam ini sesuatu cara membersihkan dari hadas.
Wudu ialah mencuci anggota wudu yang ditetapkan di dalam Al-Quran dan dijelaskan di dalam hadis. Walaupun sebagian ahli fikih ada yang mengatakan mana yang wajib, mana yang sunnah, tetapi saya mengikuti kepada Ibnu Hajar Al-Asqalani. Mengapa Ibnu Hajar Al-Asqalani kita dalam mengajarkan ibadah jangan terlalu dipisah-pisahkan mana wajib dan mana sunnah? Karena apa? Umat nanti akan merasa bahwa menyepelekan terhadap masalah sunnah. Terasa oleh kita sholat duhur lalu ada sholat sunnah rawatib qobliyah atau ba'diyah. Apa yang sering kita laksanakan? Wajibnya saja kan? Apa dalam hati kita pertama? Kalau bahasa Sunda, akhirnya sunnah iya. Ini maka pantas Ibnu Hajar mengatakan jangan terlalu dibesar-besarkan pembagian masalah wajib dan sunnah, tetapi mesti ditekankan itulah yang dicontohkan oleh Rasul. Di dalam surat Al-Maidah ayat 6, wudu itu diawali dengan firman Allah, idza qumtum ila sholati, idza qumtum ila sholati, apabila kalian mau melaksanakan sholat. Kalau bukan sholat, apakah ada? Ada. Rasulullah apabila mau tidur, beliau mengambil wudu dulu, lalu tidur. Apakah mesti hukumnya itu wajib? Tidak, cuma Rasulullah pernah melaksanakan demikian. Maka tadi kembali jangan dilihat masalah wajib dan sunatnya, tapi kita melihat bahwa Rasulullah melaksanakannya. Sekarang masalah di dalam surat Al-Maidah yang dimulai mesti dicuci muka. Yang dinamakan muka bagian atas kaki, tumbuh rambut, di bagian bawah dagu, di bagian pinggir sampai pada telinga, sehingga itu baru dinamakan muka. Kalau kurang dari situ, pernah ada seorang sahabat yang dia mencuci kakinya ada sebesar kuku yang tidak terbasuh oleh air wudu. Rasulullah memerintahkan kembali lagi kamu ambil air wudu, karena apa yang tidak terbasuh itu Allah akan membakar dengan api neraka. Jadi bukan saja kaki, muka kalau ada yang tidak terbasuh, maka itu akan mengakibatkan masuknya api neraka, akan membakar kepada anggota wudu yang tidak terbasuh oleh basuhan air wudu itu.
Yang kedua di dalam surat Al-Maidah, mencuci tangan sampai dengan siku. Disebut di dalam ayat Al-Qur'annya, setelah faksilu wujuhakum wa aydiyakum. Maksud tangan di dalam ini untuk diperjelasnya oleh Rasulullah. Yang dinamakan tangan bahasa kita ialah sampai pundak. Itu tangan ya. Di bahasa kita kalau sampai siku lengan. Maka di dalam bahasa Arab dibuktikan dan dijelaskan wa aydiyakum oleh hadis Rasulullah. Rasulullah di dalam membasuh tangan itu sampai dengan sikunya. Setelah mencuci kedua tangan, lalu mengusap kepala. Di dalam Al-Quran, wamsahu birusikum, usaplah kepala kalian. Disinilah di dalam wudu yang menjadi ikhtilaf. Ada yang mengusap hanya bagian depan, lalu diusap lagi bagian belakang. Jadi usap bagian depan, lalu usap bagian belakang, cukup. Karena ada sebagian ahli fikih, ulama-ulama ahli fikih mengatakan birusikum baknya litami, artinya baknya menunjukkan sebagian, sehingga mengusap kepala cukup dengan sebagiannya. Maka saya pernah mencoba membuka di dalam kitab fikih yang disusun kitab Al-Muhallab yang disusun oleh Ibnu Hajar. Dia menyetujui bahwa baknya itu birusikumnya itu birusikumnya itu sebagian, betul sebagian. Tetapi arti roksum dia, yaitu roksum itu dari leher ke atas, betul kan? Dari roksum kan dari leher ke atas. Ini roksum yang suka diartikan kita kepala. Dari kepala itu ada yang terdiri muka, gabungan dari hidung, mulut, pipi, dahi, kan? Itu kelompok muka. Lalu ada yang bukan muka, telinga, rambut, ya kepala yang berambut. Maka Ibnu Hajar mengatakan boleh baknya litaki sebagian. Karena apa? Muka sudah dicuci, maka sebagiannya lagi belum dicuci. Betul kan? Mukanya kan pertama mencuci muka. Di dalam surat Al-Maidah itu faksilu wujuhakum wa aydiyakum wamsahu birusikum. Itu pakai lupa bi. Para ahli tafsir dan fikih mengatakan bi-nya itu sebagian kepala kalian. Maka Ibnu Hajar mengatakan boleh sebagian karena muka
sebagian lagi belum kan? Maka pelaksanaannya di dalam masalah mengusap kepala di dalam hadis riwayat Abu Dawud, riwayat Al-Bukhari, riwayat Imam Muslim, riwayat Ibnu Majah, maka Rasulullah melaksanakan dengan menyelupkan dua telapak tangan pada air, menempelkan dua telapak tangan pada kepala bagian depan, lalu menjalankan diusapkan sampai ke pundak dan dikembalikan lagi kepada tempat semula, lalu ditarik ke bawah dengan mengusap jambak dan membersihkan daun telinga, telunjuk untuk membersihkan bagian depannya dan ibu jari untuk membersihkan bagian belakangnya. Itu yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Adapun setelah menyelesaikan mengusap kepala, baru menyelesaikan mencuci dua telapak kaki sampai dengan dua mata kaki. Itu yang dijelaskan dilaksanakan oleh Rasulullah di dalam masalah cara berwudu. Kalau menurut urutan dalam surat Al-Maidah, karena di dalam surat Al-Maidah hanya 4, satu muka, dua tangan sampai situ, 3 kepala, menusuk kepala, 4 dua telapak kaki sampai napak kaki. Adapun yang lainnya, para ulama ahli fikih mengatakan sunat. Kalau tadi Muhajar mengatakan tidak usah, cuma beginilah cara Rasulullah. Mengenai masalah mengusap kepala dengan sebagian di bagian ubun-ubun dan lalu usap di bagian belakang. Di dalam hadis riwayat Abu Dawud itu Rasulullah pernah ketika Rasulullah memakai ikat, memakai tutup kepala. Kalau di kita memakai kopiah, di kita memakai kopiah. Bagaimana dalam hadis riwayat Abu Dawud? Rasulullah membasahi telapak tangannya, dua telapak tangan, lalu memasukkan di bawah tutup kepala itu kepada balok, menyentuh kepada ubun-ubunnya, dan Rasulullah mengusap tutup kepalanya sampai belakang dan dikembalikan lagi sampai kepada semula dan dilanjutkan dengan mengusap daun telinga. Itu Rasulullah ketika mengusap memakai tutup kepala. Itu dalam hadis riwayat Abu Dawud. Itu mengenai bab wudu. Adapun ketiga macamnya mengenai masalah wudu itu 3 macam tadi yang membatalkan itu sama, semuanya sama. Kalau yang membatalkan wudu, membatalkan mandi junub, membatalkan tayamum itu sama, sesuatu yang keluar dari 2 pintu, pintu depan ataupun pintu belakang.
Itu sama. Sekali lagi, sesuatu yang keluar dari dua pintu. Pintu belakang, nama dalam bahasa Arabnya kubul. Pintu depan namanya kubul. Pintu belakang namanya dubur. Biar jenisnya benda padat atau benda cair atau benda gas, itu semuanya membatalkan mandi junub, membatalkan wudu, dan membatalkan tayamum. Itu yang 3 jenis itu. Jadi kalau kita peragakan di dalam bab wudu, itu sebetulnya sangat mudah sekali. Jadi di sini kita hanya mengkoreksi. Maaf, kita betul nggak wudu kita dari semenjak kita belajar sholat sampai sekarang ini. Karena kalau tidak beres, tidak betul wudunya, tidak sah sholatnya. Lagi, tidak beres wudunya, tidak sah sholatnya. Rasulullah mengatakan, la sholata liman la wudu lahu. Tidak sah sholatnya bagi orang yang tidak benar wudunya. Sampai ada para sahabat beberapa kali diulang karena tidak berurutan dengan benar, maka mengakibatkan dia harus diulang lagi akan berwudu lagi. Sampai akhirnya Rasulullah meragakan masalah cara wudu. Mari kita sedikit menanyakan sebelum ada kita tanya jawab. Kita ada peragaan dulu. Maaf, saya lupa kopinya. Baca basmalah. Pertama kita baca basmalah. Yang kedua kita mencuci 2 telapak tangan. Ini banyak yang salah pemahaman. Di dalam bahasa hadis, al-kaffu yang kita diartikan telapak tangan itu dari pergelangan sampai ke ujungnya. Ini namanya al-kaffu. Al-kaffu. Jadi kalau 2 telapak tangan, kafaini. Karena pernah saya ada yang bertanya, Ustaz, kan telapak tangan itu ininya punggungnya. Saya kembalikan kepada asli bahasa Arabnya. Al-kaffu itu dari pergelangan sampai ke ujung. Itu namanya al-kaf. Biar bagian depannya ataupun bagian belakangnya. Karena ada seorang ibu bagaimana mengenai masalah mukena. Ada yang ini kaf bagian depannya, ini telapak tangan. Kalau ini bukan telapak tangan, apa namanya Bu? Ini punggung telapak tangan. Ya itu kan telapak tangan. Nah, padahal dalam aslinya al-kaffu di dalam kitab lisanul Arab dari pergelangan sampai ujung. Ini namanya al-kaffu. Jadi pertama kita baca bismillah atau basmalah, lalu kita mencuci 2 telapak tangan.
kanan dulu, mau 1 kali, 2 kali, 3 kali, terserah. Tapi kanan dulu. Kalau mau 3 kali, kanan 3 kali, jangan kanan kiri. Karena saya dari guru SMP, saya pernah mengajar di SMA, ada yang berwudunya itu 3 kali kiri kanan. Rasulullah memberi contohnya kanan 3 kali, kalau mau 3 kali, mau 2 kali, kanan 2 kali, dan kiri pun 2 kali, sesuaikan dengan masalah ulangannya. Mencucinya, Rasulullah selain daripada dicuci biasa, lalu antara jari-jarinya Rasulullah menggosok, yuhalilu baina asabi'ain, menggosok antara jari-jarinya. Jadi bukan begitu saja, tapi jari-jarinya digosok. Kalau dalam bahasa Sunda, di sela-sela, sama kiri dan kanan pun. Selesai itu, baru Rasulullah berkumur dan mencuci lubang itu dalam 1 sikat. Tidak ada keterangan Rasulullah memisahkan antara mulut dan hidung. Tidak akan diketemukan berkumur lalu mencuci lubang hidung, tidak ada. Tapi Rasulullah mengambil dengan telapak tangan kanan, mengisap, berkumur, dan sebagiannya untuk mencuci lubang hidung. Dalam bahasa Arab ada istinsak dan ada istinsak. Maksudnya dihisap sedikit dan dikeluarkan. Jadi mengenai berkumur, tidak boleh Rasulullah menyontohkan, tidak dipisahkan antara mulut dan lubang hidung. Lalu bagaimana? Setelah itu Rasulullah mencuci muka. Tadi sudah saya terangkan, muka itu di atas bagian dahi, di bawah bagian dagu, di pinggir telinga. Biasanya di atas, di depan telinga itu ada jambang. Maka dalam hadis riwayat Ibnu Majah, bagi yang berjambang kalau berwudu ketika mencuci muka harus digosoklah jambangnya. Yang berjanggut harus menggosok janggutnya. Karena apa? Takut ada yang tidak terbasuh oleh air wudu. Mau 1 kali, mau 2 kali, mau 3 kali. Lalu setelah itu mencuci tangan sampai dengan siku. Malah di dalam hadis Gurron Muhajjalina yang sehubungan nanti di yaumil akhir, Allah akan memberikan cahaya orang-orang yang berwudu, bercahaya mukanya dan bekas anggota wudunya. Disebut Gurron, mukanya bercahaya, Muhajjalina, tangan dan kaki bekas wudunya nanti di yaumil akhir akan bersinar. Maka di dalam hal itu Rasulullah silakan lebihkan, tapi jangan israf, jangan berlebihan. Maka tadi saya sebut mencuci 2 tangan sampai dengan siku, bukan sampai siku, tapi sikunya memang dicuci. Mau 1 kali, 2 kali, ataupun 3 kali. Setelah mencuci 2 tangan, seperti tadi jari-jarinya juga digosok antara jari-jarinya, lalu mengusap kepala. Tadi sepintas saya terangkan, lalu masukkan ke air, basahi
tempelkan di depan, tarik ke belakang, kembalikan lagi ke depan, tarik ke bawah, bagian berjabang akan itu, baru ini untuk mengorek ini. Lakukan ini, lalu sampai kepada lubangnya, baru ini diputar. Bagaimana Rasulullah ketika mengusap kepala? Itu Rasulullah melaksanakan hanya 1 kali usapan. Tidak pernah diketemukan lebih dari 1 usapan. Timbul pertanyaan lagi, bagaimana kalau perempuan lalu berwudu di tempat yang terbuka? Kembali kepada hadis tadi yang memakai tutup kepala. Bisa ngerti dengan itu? Ini basahi, masukkan ke bagian pungut, usap ininya, tutup kepalanya sampai ke belakang, lalu ke depankan, tarik ke bawah, telinganya cukup diusap bagian dengan tutup kepalanya, dengan tutup kerudungnya. Jadi cukup dengan kerudungnya seperti itu bagi perempuan. Jadi tidak akan terlihat orang, ya kan? Akan aman. Itu dengan hadis riwayat Abu Daud. Terakhir, mencuci kaki sampai dengan 2 mata kaki dan jari-jarinya mesti digosok. Yang terakhir lagi, dengan yang sahih membaca syahadat. Itu cara berwudu yang saya temukan dalam kitab Nailul Awtar, Subulus Salam, dalam hadis Bukhari dan hadis Muslim, Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Begitulah yang saya temukan mengenai cara wudu Rasulullah. Cara wudu Rasulullah. Silakan kalau punya sampai sana dulu Pak Budi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah membahas umur istilahnya. Kalau biasa saya kebiasaan saya karena turun temurun ilmunya belum terbuka seperti sekarang. Dalam arti berumur kemudian hidup sah atau enggak. Yang kedua, dalam arti kalau tadi dari kepala langsung turun ke telinga, kan biasanya kita terpisah telinga saja. Nah itu, jadi sekali lagi kalau umpamanya kita kebiasaan sehari-hari yang secara turun temurun dari nenek kakek, karena ilmunya kita masih dangkal, itu bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Silakan. Enggak ya. Pertanyaan masih tentang itu untuk wanita, kalau seandainya orang tua saya biasa menggunakan sambal yang Ya. itu ada artinya enggak atau seperti yang kerudung juga? Terima kasih. Ada lagi? Sebentar ya. Terus supaya disambung. Saya bertanya mengenai doanya yang bismillah itu dan setelah wudu yang sakit. Kita kan banyak hubungan satu dengan beliau. Apakah berdoanya di luar tempat wudu atau itu mungkin? Kalian Pak ya.
Saya mau bertanya mengenai arah usapan air ya. Kalau di air tadi itu kan dari ujung tangan sampai ke situ, atau kaki itu dari ujung kaki sampai ke mata kaki. Yang umum itu kan orang-orang dari situ ke kanan, gitu ya. Jadi dikira dari situ bukan dari itu. Nah, yang sebenarnya yang bersama yang berikutnya itu mungkin perlu dijelaskan apa perbedaan yang ada dengan hadis juga. Misalnya kita sudah wudhu terus sambil jalan kena air burung gitu ya, apakah perlu wudhu lagi? Apakah cukup dengan membersihkan ini saja? Kemudian kita tidak berwudhu ketika melakukan sholat. Atau misalnya karena kita ke masjid nyangkut tangan kita berdarah sedikit, nah apakah kita harus berwudhu lagi? Ya kita harus berwudhu lagi, kita coba supaya diperjelas saja. Ini Pak tadi mengenai apa yang berkerudung ya, kan tidak cuma bagian kepala aja, apalagi juga berlaku untuk tangan dan kaki ini. Kemudian untuk letaknya niat itu kan di awal ya, namun di referensi apa sebetulnya sholat itu niatnya ketika membasuh itu gimana? Apa? Satu lagi. Banyak sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus. Pak, saya bertanya tentang betul atau apa yang pertama tadi. Waktu saya belajar pesantren Kalongan, kalau berarti bukan anak, setelah kerja terus ikut belajar tentang fikih. Kemudian yang saya belajar itu, guru saya mengatakan memang kalau di surat Al-Maidah itu ada 4 anggota wudhu. Kemudian apakah yang selain itu dihitung sunnah atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu banyak. Apakah antara mulut dan hidung kalau dipisahkan itu sah tidak wudhunya? Gitu. Wudhu walaupun tidak berumur, tidak mencuci lubang hidung, kita kembali kepada surat Al-Maidah, jadi tetap hukumnya sah. Dengar, kembali kepada surat Al-Maidah. 1. Membasuh muka, mencuci tangan sampai dengan siku, mengusap kepala, dan mencuci 2 telapak kaki sampai dengan mata kaki. Mengenai mengusap sebagian, tapi sebagiannya lagi tidak diusap karena masalah kepala itu hukumnya wajib sesuai dalam surat Al-Maidah, maka itu tidak benar wudhunya. Mengenai masalah mengusap kepala, ya maaf nih, saya juga sama pengalamannya dulu begitu. Dari saya belajar dari bapak saya sama. Jadi kalau dibuka tuh kita cukup, lalu telinga begitu. Itu saya pun sama dulu. Setelah saya membuka beberapa hadis dan saya luruskan, saya sodorkan kepada bapak saya sendiri, akhirnya bapak saya mengikuti apa yang ada di dalam hadis. Gitu. Jadi yang betul mengusap kepala bagaimana Rasulullah mengusap kepala, basahilah 2 telapak tangan, tempelkan di depan, tarik ke belakang, kembalikan lagi ke depan, tarik ke bawah, usaplah daun telinga.
Itu. Jadi dua hal tersebut itu kalau tidak seperti itu berarti wudhunya tidak benar. Kalau wudhunya tidak benar, maaf, sholatnya itu. Jadi telinganya sekali saja. semuanya sekali, mengusap kepala dan mengusap dua tahu telinga satu kali semuanya. Itu satu paket. Tadi yang kedua apa? Sudah? Sudah. Yang seterusnya siapa lagi? Ya. Nah, bagaimana perempuan yang pakai sanggul? Di dalam surat Al-Maidahnya bukan mengusap rambut. Wamsahu biruusikum. Rambut itu adalah sebagian dari kepala. Maka jangan-jangan dalam wudhu, dalam mandi junub, kalau rambutnya yang tebal lalu dia disanggul, tidak perlu dibasahi, cukup dibanjur saja 3 kali banjuran. Itu dibanjur. Kalau mandi junub dibanjur. Ini mandi. Kalau masalah wudhu diusap, tidak perlu dibuka. Nah, ada lagi tadi itu? Dari pertanyaan dari Bapak mengenai doa wudhu. Membaca basmalah dan membaca syahadat di dalam yang tidak boleh adalah tidak di ruangan goib. Goib artinya tempat buang air besar. Di kamar mandi. Iya. Itu goib namanya. Jadi bolehkah kita kalau mau berwudu di goib itu mengucapkan, membaca bismillah lalu akhirnya membaca syahadat? Rasulullah melarang mengucapkan kalimat thayyibah di dalam goib. Jadi bagaimana tekniknya? Sebelum masuk kita baca bismillah, sesudah keluar dari sana baru membaca syahadat. Ada lagi tadi itu? Nah, mengenai arah air, Rasulullah mengatakan adanya israf, berlebihan. Maka di dalam kitab fikih Rasulullah suka menggunakan 1 mud. 1 mud itu adalah 1 telapak tangan yang ditahan dengan telapak kiri. Para ahli fikih mengatakan ini 1 mud. Maka karena sudah di sini, maka yang lebih praktis adalah demikian. Bagaimana kalau sekarang dalam keadaan pakai keran? Itu kan? Pakai keran. Ketika Rasulullah di perjalanan, lalu para sahabat mau cari air wudhu, tidak menemukan. Maka Rasulullah ada yang punya air, lalu Rasulullah memasukkan tangannya dan keluarlah air di situ. Maka para sahabat mengucurkannya tempat air itu yang diisi dengan tangan Rasulullah untuk berwudu. Saat apa bedanya dengan keran? Gitu. Jadi kalau yang lebih baik adalah seperti tadi 1 mud diambil air wudhu, tetapi hal tersebut pun Rasulullah membiarkan para sahabat berwudu seperti berwudu dengan pada keran. Ada lagi? Tadi itu siapa? Air yang dikobok itu kan. Nah, air
air boleh digunakan untuk berwudu. Air laut asin, asinnya bukan oleh najis, maka air laut tetap hukumnya boleh digunakan untuk berwudu. Air sungai yang besar berubah dengan lumpur yang dibawa sehingga warnanya warna lumpur. Lumpur tidak najis, maka boleh digunakan untuk berwudu karena bukan oleh najis. Itu. Ada lagi? Tadi? Mengenai apa? Yang tangan sama kaki atau sama boleh sama kayak kepala. Perempuan kan tangannya kan Oh ya. Di dalam Al-Qur'annya paksilu, sedangkan kepala wangsahu, itu bedanya. Kepala itu diusap, sedangkan tangan atau kaki wangsahu. Bolehkah diusap kalau pakai kaos kaki? Boleh. Rasulullah pernah ketika dalam bepergian mau pergi itu dia membersihkan dulu kaki-kakinya. Ketika di jalan Rasulullah tidak membuka kaos kakinya, tapi hanya mengusap bagian atasnya saja. Jadi boleh dalam masalah itu ketika di perjalanan yang tidak sempat untuk kita dibuka. Kalau tangan, saya dulu menemukan hadisnya mengenai harus diusap dengan baju yang panjangnya. Saya belum menemukan hadisnya. Bagaimana kalau posisi di rumah itu ada ember di airnya, gayung caranya itu bagaimana? Kalau kita ambil dengan kayu, lalu kita ambil seperti tadi satu pun itu, ya. Itu berulang-ulang juga nggak masalah. Iya. Tangan juga. Iya. Tuh. Ada lagi? Saya masih nyari. Tradisi kita dalam arti di kampung khususnya itu ada ukuran khusus yang bisa dikobok istilahnya. Ya. Yang kurang dari itu tidak boleh, katanya tidak sah. Umpamanya masukkan seperti yang sanggupkan tadi, yang dikatakan tadi, masukkan satu mut terus disikut ke tangan. Nah itu tidak boleh katanya. Nah, dalam arti kan kita masih bingung kan posisi seperti itu. Itu ada dua masalah di situ. Satu masalah istilah dua ulah. Ada pendapat para ahli fikih satu ulah itu adalah satu siku seberapa. Mesti dua ulah, artinya anggaplah 2 siku setengah. Jadi kalau panjang 2 siku setengah, lalu lebar 2 siku setengah, itu baru dikatakan kalau penuh dengan air itu boleh digunakan untuk bersuci. Hadis yang menerangkan mengenai 2 bulan itu hadisnya ittirob. Ada yang menerangkan 1 bulan, ada yang menerangkan 2 bulan, ada yang 3 bulan. Karena ittirob, maka para ahli hadis itu tergolong dhaif. Lalu mengenai air mustakmal, seperti tadi kita hanya 1 bulan atau 2 bulan, lalu diambil lagi dengan tangan, itu tidak sah karena airnya mustakmal. Mustakmal itu artinya dari amalan. Istakmala artinya menggunakan. Mustakmal yang telah digunakan. Itu dalam ilmu bahasanya. Kalau dalam ilmu bahasanya disebut isim maf'ul.
Jadi air mustakmal itu di zaman Rasulullah, pernah Rasulullah mengambil air wudhu sama-sama mengambil dari satu wadah. Jadi hal itu hadisnya tidak sahih. Mana tidak itu? Mengenai yang menghalangi air di dalam anggota tubuh jemaah pertama, mungkin kan terkadang kita kondisi standar yang ada mungkin. Bagaimana kalau kita menggunakan minyak rambut? Lalu minyak rambut, minyak itu kan tidak menempel, air itu tidak membasahi karena terpisah oleh zat minyaknya, betul kan? Ada air wudhu itu bukan masalah terpisahnya, tapi ada di zaman Rasulullah yang memakai pacar. Memakai pacar itu sama, menempel tapi meresap pada pori-pori, tidak menghalangi, maka pakai pacar boleh berwudu. Pakai minyak pun sama seperti pacar, boleh berwudu. Tapi yang tidak boleh yang pakai kutek. Saya tapi berpendapat boleh pakai kutek, tapi kalau mau wudhu mesti dibersihkan dulu. Habis wudhu pakai lagi. Karena kutek itu terbuat dari plastik yang dihancurkan dengan aseton, sehingga cair. Kasih yang warna, mau warna apa? Lalu ditempelkan, asetonnya mengembang, hilang, plastiknya yang nempel. Makanya pakai plastik, pakai kutek kalau mau berwudu harus dibersihkan dulu, karena takut ada anggota wudu yang tidak kena air wudu. Kalau ini boleh nggak? Sebelum pakai, dia sudah wudu dulu. Kalau salah, boleh nggak? Boleh. Mangga. Saya pernah bepergian ke Sukabumi. Saya ada yang namanya tadi bulan puasanya. Masyarakat mempercayai air wudhu, tempat cuci beras dan sebagainya di sana. Saya mengambil kesimpulan karena nggak ada air lagi. Saya bertanya, apakah menurut Ustaz cara benar atau tidak? Syarat tayamum itu satu, kalau tidak ada air. Dua, kalau sakit tidak bisa menyentuh air. Tiga, apabila sedang bepergian walaupun ada air. Kita di jalan lalu mampir ke masjid, waktu sholat mepet, yang wudu antri, boleh tayamum? Itu sama dengan tidak ada air, karena waktunya mepet. Gitu. Itu tidak ada secara langsung, cuma Rasulullah dan para sahabat pernah melaksanakan demikian. Terkait tayamum itu kan di kita itu kalau di bus tinggal menyentuh pesawat atau di tempat-tempat lain. Yang pernah saya baca, kalau ulama-ulama itu memang menyiapkan tanah Pak, untuk tayamum, memang sengaja digali pada kedalaman tertentu, terus dikeringkan sampai jadi debu, itu yang disimpan di wadah dan itu dibawa pada saat mereka melakukan perjalanan. Nah, di kita itu yang saya tahu begitu ya, tapi
Jadi kita kan terlalu menggampangkan. Kadang saya juga dulu mahasiswa pulang terus itu pas kulitnya agak muka hitam gitu. Maksudnya minta untuk apa? Itu bagaimana Pak? Maaf, ini baru babu sudah babu dulu sampai sana siap. Bagaimana kalau ada tiket itu bisa menghalangi kepada air wudhu, jadi tiket mesti dibersihkan. Bagaimana kalau tato itu di bawah kulit, maaf nih, tato itu di bawah kulit, bolehkah orang yang bertato berwudhu? Oh, karena kulitnya masih tetap terbasahi, gitu kan? Itu di bawah kulit. Katanya membuatnya itu ditusuk-tusuk yang pakai mesin khusus, lalu sudah berdarah dioles cat warna. Mau gambar apa itu dalam mesinnya dijalankan, lalu dioles pakai cat warna. Itu jadi di bawah kulit, bukan di atas kulit. Dan tato itu bukan sejenis yang menghalangi air wudhu, bukan. Jadi kayak tinta tidak menghalangi kan air wudhu. Jadi tetap boleh yang bertato untuk wudhu dengan baik dan sholat dengan bersih. Dan kata mengenai masalah sebelum berwudu mungkin ada ya kita nggak tahu, mungkin kita merasa ada yang mesti dibersihkan itu yang dohir. Kalau mengenai wudhu, mandi junub dan tayamum itu masalah atas. Kalau tadi sehubungan masalah najis, kita jangan ragu. Kalau kita waktu memakai bersih, udah ya kita bersih. Itu. Kalau ragu, kita bukan apa yang diragukan. Masalah kenajisan tersebut, kita pinjam alat sholat kepada yang lain, supaya di hati kita wudhunya tidak ragu, sholatnya pun tidak ragu. Kalau nggak ada sholat pada situasi yang mungkin daerah yang kita tidak bisa meminjam sholat tanah itu, bagaimana orang yang mengadu bisa membersihkan dengan sadar? Bisa dibersihkan dengan ditaburi air, dibersihkan walaupun kita sholat memakai alat sholat yang basah. Karena Rasulullah ketika bekas mandinya oleh Rasulullah dibersihkan, sudah itu sampai lalu Rasulullah dipakainya sholat, bekas airnya masih ada, tapi Rasulullah melaksanakan tidak jadi masalah walaupun masih basah. Kalau membersihkan najis harus basah, bukan diperciki, kecuali kepada air kencing anak laki-laki yang belum makan apa-apa. Itu bisa diperciki. Banyak komunitas ini itu yang menyebutkan bahwa penggunaan musik hati itu dibatalkan untuk sementara kalau saya melihat juga batal itu kan adalah terjadinya hadas. Selama terpegang atau memegang itu tidak menghasilkan hadas atau hal yang baru seperti hangat, harusnya kan tidak batal. Cuman ilmu hadis selalu digeneralkan saja bahwa terpegang atau memegang dengan tangan kanan, tangan kiri, maka itu akan batal. Bagaimana kalau laki-laki atau perempuan
lalu kita pakai sarung, lalu menyentuh alat kita, apakah batal tidak wudhunya? Ini ada dua hadis. Satu, ketika sahabat bertanya mengenai masalah memegang alat wudhunya. Jadi sebetulnya kami dengan penelitian dari generasi awal, kami sudah membuat bukunya dengan dalil dan terjemahan saja. Seperti itu yang saya bawa ini. Ini bab tentang air, tentang haid dan nifas, tentang wudhu, tentang mandi junub, dan tentang tayamum. Di sini lengkap dengan isinya dalil-dalil semua, tapi sudah diterjemahkan. Kedua, akibat selesainya nifas. Yang ketiga, akibat masalah keluarnya air mani walaupun dengan mimpi. Maka itu semua harus mandi junub kalau mau sholat. Dengan tiga tersebut, hal-hal tersebut itu kalau mau sholat wajib melaksanakan mandi junub. Adapun cara mandi junub yang dicontohkan oleh Rasulullah, pertama mencuci dua telapak tangan. Yang kedua mencuci alat vital. Yang ketiga mencuci anggota wudhu kecuali dua telapak kaki. Yang keempat menggaruk, mengusap kepala dan menggaruk-garuk kepala sampai terasa basah. Yang kelima menyiram kepala minimal 3 kali siraman. Yang keenam membasuh seluruh badan. Yang ketujuh membasuh dua telapak kaki. Kalau tidak demikian, berarti kita belum beres sholatnya. Karena mandi junub tidak bisa diganti dengan wudhu. Karena mandi junub tidak bisa diganti dengan wudhu. Walaupun 100 kali wudhu, tetap dia punya hadas. Jadi cara pertama mencuci dua telapak tangan. Tidak diterangkan 1 kali 2 kalinya, yang penting bersih. Kedua mencuci alat vital sampai bersih. Tidak menggunakan tangan kiri atau tangan kanan? Maaf, kalau mencuci alat vital menggunakan tangan kiri. Jadi kita sudah mencuci alat vital, lalu mencuci anggota wudhu. Mencuci anggota wudhu sebagaimana urutan wudhu, bukan berwudhu. Mengapa saya artikan demikian? Karena telapak kaki belakangan, sedangkan telapak kaki anggota wajib yang wudhu kan. Jadi mencuci muka, mencuci tangan, mengusap kepala, sudah. Lalu digaruk kepala dengan air sampai beberapa kali, sampai terasa basah. Sudah terasa basah, baru mengambil, disiramlah kepala itu 3 kali siram.
menggaruknya begini. Iya. Kalau dalam bahasa Arabnya yuhallilu, dalam bahasa Sunda disela-sela. Jadi karena bahasa Indonesia susah disela-sela, jadi digaruk. Saya digaruk. Sudah itu baru disiram, sudah itu siram semua badan itu mandi biasa, terakhir mencuci 2 telapak kaki. Selesailah mandi junub. Saya masih ingat ketika belajar hidup oleh tadi federasi, kita harus ada menggunakan sampo sebenarnya atau tidak? Menggunakan apa? Sampo. Sampo adalah bukan alat ibadah, tapi alat kebersihan. Dan dengan mau sampo, dengan mau sabun juga Maka kalau mau disampo, alangkah baiknya sudah selesai mandi junub. Mengapa? Karena kalau dikhawatirkan kalau kita sedang mandi junub belum selesai, lalu kita ingin pipis, masa harus ulang lagi? Karena belum selesai. Maka selesaikan dulu mandi junub. Silakan mau disampo, mau disabun, mau diapa, silakan. Ditakdirkan kita keluar air pipis, kita hanya berwudu karena ada susahnya selesai. Itu. Maka dianjurkan supaya selesaikan dulu mandi junub. Boleh mau disabun silakan. Cara mandi junub. Silakan Pak. Sebagaimana wudu, jadi tidak boleh asal-asalan. Mesti sesuai apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Karena mandi junub, kalau dulu termasuk saya asal basah. Kalau ke kamar air, yang penting kalau basah kepalanya, wah ini pasti mandi junub. Dulu begitu. Kalau di kampung yang mandi ke sungai, nyemplung langsung itu dianggap sudah mandi junub. Tapi setelah saya membaca beberapa hadis, ternyata belum. Jadi kita karena mandi junub itu ibadah, mesti sesuai dengan contoh Rasulullah. Sebagaimana urutan berwudu, kecuali 2 telapak kaki. Setelah mencuci anggota wudu berarti yang terakhir dalam waktu itu adalah mengusap kepala. Maka Rasulullah menggaruk atau menyela-nyela rambut dengan tangan yang basah sampai terasa basah. Di dalam hadisnya hatta yastabro'a, sampai terasa basah. Sudah terasa basah, barulah menyiramkan air kepada kepala 3 kali siraman. Sudah 3 kali, minimal 3 kali siraman, baru mencuci atau membasuh seluruh badan. Sudah itu mencuci 2 telapak kaki sampai dengan mata kaki. Berapa kali? Mau 1 kali, mau 2 kali, mau 3 kali, silakan. Karena masalah mandi junub tidak ada batasan kalinya, hanya yang ada mengenai menyiram kepala 3 kali siraman. Itu cara mandi junub. Kalau cara mandi junubnya tidak demikian, apa jadinya? Tidak
tidak sah mandi junubnya, tidak sah pula sholatnya. Berapa tahun kita? Padahal kita sudah kalau laki-laki ihtilam, kalau perempuan datang tamunya. Dari semenjak itu mulai diwajibkan mandi junub kalau mau sholat. Sedangkan pengalaman kita sendiri, termasuk saya dulu begitu, asal-asalan. Maka perlu kita bertobat kepada Allah. Mari kita luruskan supaya sholat kita tidak tergolong sholat yang sah. Di sini betulkan syarat sholat dulu. Tadi betulkan wudhunya, dua betulkan mandi junubnya. Silakan sampai di sana dulu. Kalau ada pertanyaan, bagaimana pengalaman masing-masing mengenai mandi junub? Nggak usah malu, nggak usah malu. Bagi saya bebas, bagi saya bebas. Silakan. Apakah sesudah mandi junub tidak perlu wudhu lagi atau tidak? Anggota wudhu sudah terbasuh semua, dan sehingga Imam Al-Bukhari mengatakan dari wudhu yang mana yang lebih sempurna daripada mandi junub. Karena wudhu sudah, tapi bukan wudhu dulu, karena banyak yang mengatakan wudhu dulu. Padahal enggak. Dalam hadisnya mencuci anggota wudhu seperti wudhu mau sholat, kecuali dua telapak kaki. Gitu. Jadi tidak perlu wudhu lagi. Mana? Apakah sesudah mandi junub itu ada masjid, ada bacaannya? Saya cari-cari di dalam hadis, tidak pernah menemukan. Sekali lagi, saya cari-cari di dalam kitab-kitab hadis, saya tidak pernah menemukan. Habis mandi junub bacaannya apa? Tidak pernah menemukan satu pun. Bagaimana Allahumma barik jalal jumnah, ya Allah berikanlah barokah dengan mencuci tangan kanan lalu tangan kiri. Itu tidak ada hadisnya. Itu hanya pendapat para ulama. Mudah-mudahan semua tangan jadi berkah pada barokahnya. Karena masalah mandi junub atau wudhu itu adalah ibadah, maka harus kita mengikuti contoh Rasulnya. Gitu. Ada lagi? Oke, coba ya. Jadi nggak usah dibaca itu ya? Nggak usah. Ya, karena kedinginan bisa. Yang keluar dari Arab kita ada 3 jenis. 1 air kencing, 2 air mandi, 3 air mani. Air mani karena kecapean, warnanya seperti air kencing bening. Kalau air mani itu warnanya keputih-putihan. Jadi hal itu tiap yang keluar, kalau keluar air kencing hadas kecil, kalau keluar air mandi itu hadas kecil karena sama dengan air kencing.
kalau keluar air mani itu adalah hadas besar. Jadi mandi itu nggak bisa khusus, Pak. Kalau keluar air mandi, nggak bisa di apa? Mandi junub. Kalau keluar air mandi tidak perlu mandi junub, itu cukup dengan wudhu. Mana? Waktu sekolah, bilang kalau misalnya mengguyur itu, sholatnya dari kanan itu ada habisnya. Betulkah kalau menyiram kepala itu mestinya atau disunahkan sebelah kanan? Sebelah kanan dulu. Itu dalam memandikan jenazah, bukan dalam mandi junub. Karena di dalam memandikan jenazah dahulukan sebelah kanan dan dahulukan anggota wudhu. Itu dalam memandikan jenazah. Mana? Bolehkah kalau kita mandi junub atau wudhu dengan memakai air hangat? Boleh, karena Imam Asy-Syafi'i di dalam Al-Qur'an ketika musim dingin memerintahkan kepada muridnya agar menanam air, sudah itu digunakan untuk berwudhu. Cuma ada hadis walau bidomit, sehingga para ahli fikih mengatakan makruh, disebut air musammas, air panas karena sinar matahari, disebut air musammas. Malah di situ diterangkan, ada yang mengatakan kalau terus-terusan sering dengan mandi air musammas akan menimbulkan penyakit kekurangan pigmen kulit. Tapi wallahualam itu bukan pendapat ulama. Itu pendapat ulama. Hadisnya tidak begitu kuat, tetapi saya sodorkan, bisa lihat di dalam kitab Kifayatul Ahya. Nah, berkaitan dengan mandi junub, kalau seandainya seorang suami mentubuh istrinya tetapi tidak keluar air mani, apakah itu wajib mandi junub? Yang pertama. Yang kedua, dalam hadis menerangkan bahwa Rasulullah pernah mandi bareng dengan Aisyah ketika mandi junub dan satu dolang. Pertanyaannya apa aja ya? Ya, pertanyaannya adalah kalau seandainya campur tapi tidak keluar, maka tetap wajib mandi junub. Kalau masalah bukan karena masalah keluarnya, tapi karena campurnya. Yang kedua, bagaimana kalau ditakdirkan mandi hanya satu jolang? Di dalam hadisnya minal ma'iddah ini, yang tidak boleh bil ma'iddah ini. Artinya kalau disium bareng-bareng diambil dari air itu boleh, tapi kalau masuk semua di tempat air yang tidak mengalir, itu tidak dibenarkan oleh Rasulullah. Itu bedanya min dengan bi dalam bahasa Arabnya. Dalam hadis itu. Kita kan di masyarakat kadang-kadang antara suami dan istri itu istilahnya pantel kulit itu batal. Betulkah? Enggak.
Terima kasih. Apakah tadi saya sudah menggarisbawahi di awalnya bahwa yang membatalkan wudhu, mandi junub ataupun tayamum itu sesuatu yang keluar dari dua pintu, gitu kan? Itu garis umumnya. Sekarang bagaimana kalau bersentuhan suami istri atau bukan suami istri? Kalau suami istri, Rasulullah pernah habis berwudu mau sholat, karena habis bepergian Rasulullah pernah mencium Aisyah pipinya. Rasulullah langsung sholat. Artinya Rasulullah meragakan bahwa bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan itu tidak membatalkan wudhu. Sekali lagi, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan itu tidak membatalkan wudhu, tidak membatalkan mandi junub. Karena di dalam ayat Al-Qur'annya yang mengatakan di dalam ayat Al-Qur'an, aula mastumun nisa, lamnya dibaca panjang, itu dalam Al-Quran. Aula mastumun nisa, arti au atau lamastu itu suka diartikan bersentuhan, apabila kalian bersentuhan. Karena apa? Asal kalimat dari lamasa. Lamasa itu bersentuhan. Lalu kalau lamnya dibaca panjang, lamasa, lamastu itu asalnya lamasa, maka maknanya bermakna musyarakat, artinya saling. Jadi karena saling menyentuhkan. Sampai di sana dulu. Jadi kalau saling menyentuhkan, bukan bersenggolan, bukan Rasulullah bukan mencium, tetapi saling menyentuhkan, setidak-tidaknya bersalaman. Betul nggak? Karena bersalaman saling menyentuhkan kan? Bukan laki-lakinya saja, bukan perempuannya saja. Tapi hal tersebut oleh Ibnu Mas'ud, oleh Ibnu Abbas, Mujahid mengenai makna aula mastumun nisa yang ada di dalam surat Al-Maidah itu, Ibnu Mas'ud makna saling. Karena saling, Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas menjelaskan jamak tuh, kalian bercampur. Jadi bersentuhan suami istri itu tidak membatalkan wudhu dan tidak membatalkan tayamum, tidak membatalkan mandi junub. Sampai ketika saya menerangkan di daerah Ciamis, lalu di satu pesantren, karena nakalnya santri laki-laki, karena dia sudah dikasih tahu bahwa bersentuhan itu tidak benar, akhirnya santri perempuan pergi ke air, habis berwudu di tengah jalan di toiletnya, sehingga dia kembali lagi, wudhu lagi, kembali lagi, sampai nangis santri perempuan itu. Akhirnya dilaporkan ke ajengannya dan santri laki-laki tersebut dipanggil. Lalu dijelaskan, kamu haram
muhrimnya. Jadi bersentuhan lain jenis bukan muhrimnya itu haram hukumnya, tapi tidak batal wudunya. Bab wudu tadi begitu tidak batal kalau di dalam pengharamannya haram kalau bukan muhrimnya. Sebetulnya Rasulullah kepada Aisyah itu bukan muhrim, karena bahasa kita muhrim artinya saudara. Ke istri pun dianggapnya muhrim, padahal bukan, muhlil. Iya, kalau muhrim bisa lihat dalam surat An-Nisa ada 12 jenis yang dikatakan muhrim, sedangkan tidak ada istri dikatakan muhrim. Mengapa dikatakan muhrim? Haram menikah, itu muhrim. Muhrim itu haram menikah. Maka Rasulullah kepada Aisyah muhlil bukan muhrim. Apa? Mengenai syahwat dan itunya itu hanya bisikan setan untuk merangsang kepada perbuatan zina. La taqrabul zina. Dalam beberapa hadis kan Rasul juga pernah untuk nenek-nenek atau kakek itu misalnya mencuri istri pada waktu puasa. Cuma tidak kalau pemuda atau apa mereka menikah gitu ya, atau tidak masih muda begitu, karena nanti akan. Nah sekarang misalnya tadi istrinya berjumpa sahwat setelah itu mudah-mudahan, karena mungkin ada juga hadis Nabi setelah makan kambing seperti itu nanti terus lagi khawatir ada apa Perangsang. Sehingga pernah di zaman Rasulullah ada seorang sahabat ya istrinya pada protes sampai meminta istrinya supaya kambing diharamkan karena laki-lakinya hobi makan kambing, karena orang Arab kalau makan kambing satu kambing pertengahan belum begitu dewasa itu satu ekor kambing bisa untuk 4 orang. Itu kuatnya orang Arab dan merangsang kepada biologi yang sangat kuat sehingga sampai istrinya protes. Nah akhirnya Rasulullah melarang, bukan melarang keras tetapi harap dikurangi karena itu tidak thayyib, tidak thayyib, halal tapi tidak thayyib. Mengenai wudunya tidak membatalkan, walaupun ada rangsangan wudunya tidak batal selama tidak keluar dari air mani tersebut. Pada waktu zaman Nabi ada sahabat yang dia dulu tapi karena lupa dia sholat, dan setelah sholat akhirnya menyebut lagi kenapa pasal kejadian yang saya lupa dalam perjalanan sholat. Maka kalau kita mandi junub lalu lupa, maksud lupa itu padahal kita belum mandi junub tapi langsung sholat, berarti sholatnya tidak sah kan? Karena kita punya hadas. Maka dengan demikian sholatnya tidak sah, kita mesti mandi junub tadi lalu baru sholat. Bagaimana waktunya sudah lewat, sebagaimana di zaman Rasulullah dia bercampur pada malam hari lalu tidur, sudah lewat waktu subuh dia kesiangan, sedangkan waktu bulan Ramadan yang akhirnya dia mandi junub dan sholat pada waktu itu. Itu maka pas tuntas. Itu berkaitan dengan membaca Pak. Fatihah dengan membaca 5 yang baik dan
Nah, kan dalam implementasi kita tersebut kan sebenarnya sama dari Sunnah Rasul gitu. Tapi kenapa? Apa sih latar belakang perbedaan mazhab ini? Sehingga kalau di Indonesia sendiri, contohnya kayak sholat gitu ya, tiap misalkan kayak sholat di masjid yang ormasnya A, terus sholat di yang masjid ormas B, itu tuh beda gitu cara ibadahnya gitu. Dan kita nyikapinya gimana gitu. Beda kan sama sumbernya dari. Iya. Saya kebetulan membahas di dalam surat Al-Imran ayat 103 yang Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian terhadap tali Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Itu dalam sepotong surat Al-Imran ayat 103. Lalu di dalam penerangannya di dalam tafsir Al-Mana, tafsir Al-Maruqi, juga di dalam tafsir Durrul Mansur ada hadis. Rasulullah SAW pernah berkata dalam hadis riwayat Abu Dawud, laisa minna man da'a asabi. Bukan golongan kami, bukan umat kami yang mengajak fanatik golongan. Asobnya itu fanatik golongan. Itu dalam hadis riwayat Abu Dawud yang diterima dari Abu Hurairah. Lalu di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Imam Al-Baihaqi ketika menerangkan bahwa alladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an, saya lupa lagi ayatnya, dia menafsirkan dengan hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasulullah kepada Aisyah, wahai Aisyah, orang yang memecah belah agama lalu membentuk suatu kelompok-kelompok itulah orang ashabul bid'ah, ashabul hawa, ashabul dhalal, laisa lahu taubatun. Ayat Al-Quran itu menerangkan bahwa orang yang menambah-nambah dalam ibadah, orang yang mengikuti kepada kesenangan dalam ibadah, orang yang mengikuti kesesatan, maka dia tidak akan dibukakan pintu tobat. Ini ngerinya. Sampai Rasulullah menekankan semua dosa ashabud dunubi lahu taubatun. Semua orang yang berdosa Allah akan menerima atau membukakan pintu taubatnya, kecuali ashabul bid'ah dan ashabul hawa. Baginya tidak akan dibukakan pintu taubat. Maaf, seperti di kita, orang yang bermadhab Syafi'i, madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Hambali, keempat madhab tersebut, Imam Syafi'i sendiri di kitab Al-Umnya menyatakan, kalaulah pendapat kami bertentangan dengan sunnah Rasulullah, buanglah pendapat kami dan ambillah sunnah Rasulullah. Itu bisa lihat dalam kitab Al-Um mengenai wasiat para imam tadi. Jadi kita jangan kamu ini madhab Syafi'i tidak mau sama, diancam oleh hadis riwayat Abu Dawud tadi, laisa minna man da'a ila asabiyatin. Itu. Jadi maaf, agak keras sedikit,
bisa lihat di dalam tafsir Al-Maraghi mengenai surat Al-Imran ayat 103. Mana pilih ayat ini? Muhlil dari halal. Halal ditinggal. Lalu doa la sholat pertama la sholata liman la wudu'alah wa la wudu'a liman lam yadhkur ismallah. Tidak sah sholatnya kalau tidak berwudu, dan tidak ada yang mengartikan tidak sah wuduknya kalau tidak membaca basmalah. Itu di dalam hadis Bukhari ada, ketika dibuka di dalam Fathul Bari-nya makna yang kedua tidak masalah wudhu, tidak sempurna wudhunya, tidak membaca bismillah, itu bisa lihat dalam syarah Imam Al-Bukhari yaitu Al-Fathul Bari. Itu mengartikan tidak sempurna wudhunya kalau tidak membaca basmalah, bukan wajib. Emang asalnya begitu, tapi karena kita lihat di dalam tafsirnya dan lihat para sahabat, bisa dilihat di dalam masalah Durrul Mansur yang oleh An-Nawawi itu tafsir dengan hadis dan asar. Gitu. Jadi bukan tidak sah, tapi tidak sempurna. Maka untuk menyempurnakannya sebelum kita masuk ke jambat, itu biar jadi sempurna. Silakan ada lagi. Kalau tidak ada, satu bab lagi, yaitu tayamum. Di zaman Rasulullah SAW ada orang yang bepergian, pasukan Rasulullah bepergian, lalu dia tidur di dalam tenda di perjalanan. Di dalam hadis tersebut dia mimpi bercampur. Istilahnya mimpi basah. Kalau dalam bahasa Arab ihtilal, mimpi bercampur. Karena dinginnya kan, sudah mimpi bercampur, bersubuh-subuh bangun semua, bingungnya karena kalaulah mandi junub, tayamum ini mengganti mandi junub, berarti harus mandi dengan pasir. Pemikirannya ke sana. Yang satu lagi bingung, saya tuh bagaimana aja kan? Apa istihad? Di situ istihad, belum ada penjelasan yang nyata. Akhirnya seorang berguling-guling di pasir. Yang seorang lagi bingung, hanya menemukan saja. Begitu sampai kepada Rasulullah, dia menerangkan kejadian tersebut. Maka karena istihadnya pada waktu itu, sehingga kamu dapat satu pahala, ini dapat dua pahala. Maka Rasulullah memberi contoh di dalam masalah tayamum, mendapukkan dua telapak tangan pada tanah. Kalau dalam Al-Quran dikatakan so'i dan toyiban. Dalam surat Al-Maidah-nya wamsahu so'i dan toyiban. So'i itu dalam kamus artinya tanah yang berdebu.
di dalam kamus juga so'id al-gobar, artinya debu yang ditiup angin dan nempel di semua benda yang di atas bumi, sehingga disimpulkan semua so'id dan toyiban adalah ma alal ardi, sesuatu yang ada di atas bumi, tapi yang toyib. Jangan pakai, yang toyib. Caranya tepukan 2 telapak tangan, lalu kalau banyak debunya kita tepukan, lalu tiup, usapkan untuk muka dan usapkan untuk 2 telapak tangan. 1 tepukan untuk 2 anggota tayamum, 1 muka, 2 telapak tangan. Tidak sampai situ, maka itu dimakna al-kaf. Walaupun di bahasa Al-Qur'annya yadaihi 2 tangan, tapi di dalam hadis al-kaf 2 telapak tangan. Tepukan 2 telapak tangan, tepukan lagi, tiup, usapkanlah kedua muka dan 2 telapak tangan. 1 kali usapan, 1 kali tepukan. Jadi nggak bisa 2 kali ke tanah. Enggak. 1 kali tepukan untuk muka dan untuk 2 telapak tangan. Anak gini. Rasulullah banyak tajdidul wudu. Jadi tiap sholat memperbaharui wudhunya. Tayamum pun demikian. Tetapi pernah para sahabat melaksanakan 1 kali tayamum untuk 3 kali sholat. Rasulullah membiarkan, dan Rasulullah pun pernah 1 kali tayamum untuk 2 atau 3 kali sholat. Jadi yang lebih baik adalah tiap sholat berwudu dan bertayamum kalau tayamum, tetapi tidak khusus untuk 1 kali sholat 1 tayamum, tidak. Para iman yang kita beribadah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena waktu sholat, mudah-mudahan dengan sekelumit yang saya terangkan jadi bekal, jadi ilmu kita untuk mengontrol ibadah kita agar sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Adapun diktatnya bisa kontak ke penelitian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.